Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya berada di kota Palembang. Tepatnya di kota Palembang, yaitu kota Wongkito. Saya nanti akan berkunjung ke PAM kediaman saudara kita Irfan, Muhammad Irfan, yang letaknya di daerah kota Palembang, Kecamatan Kalidoni, Sekojo. Oke. Untuk menapak lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kita udah berada di lokasi. Tuh tempatnya lumayan asri nih, masih daerah pelosok nih, tapi masih di kota Palembang juga nih. Tuh tempatnya. Ini kita menuju tempat saudara kita Irfan. Tuh kayaknya tuh ada nih. Ya, assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya, saya mau nanya Bang, ini di sini tempat jual ikan ya Bang ya? Iya Om, jual ikan di sini Om. Saya numpang nanya nih, jenis ikan apa aja yang Abang jual nih? Kalau saya ini jualnya Galaxy Multicolor Om. Galaxy Itu Multicolor. kalau saya ini mainnya hobi di warna. Di warna. Iya Om. Seperti apa nih Bang? Kalau warna nih, lah nih seperti Contoh, ini. Om. contoh. Nih contoh nih. Nah. Nih. Lihat sini Bang. Ya Om. Oke, buat teman-teman nih yang berada di kota Palembang, Wongkito. Nah, sekarang kita bahasa Palembang nih, Wongkito Galo, yang khususnya berada di kota Palembang yang terletak di daerah Sekojo, Kecamatan Kalidoni. Bagi teman-teman yang mau beli ikan nih, bisa menghubungi teman kita, yaitu saudara kita Muhammad Irfan. Dia di Instagram juga, ya. @koi_multicolor_indo. Oke. Teman-teman, dan jikalau juga kalau teman-teman ingin menanyakan soal perihal tentang cara berternak yang baik dan menghasilkan ikan yang baik dan burung yang baik, bisa kita tanyakan melalui saudara kita Irfan ini. Nanti saya sediakan nomor WA-nya lewat Japri aja ya teman-teman, dan link pribadi beliau yaitu di Instagram. Ya, di Instagram. Dan FB apa Instagram? Di Instagram. Instagram ya. Instagram itu lengkap alamat, nomor HP. Oke. Oke, teman-teman, kalian penasaran dan saya juga penasaran. Gimana sih? Nanti kita tanyakan kepada teman kita Om Irfan ini, gimana sih beliau bisa menghasilkan ikan-ikan cupang yang bagus dan berkualitas dengan harga yang sangat wow, amazing. Kalian penasaran dan juga penasaran? Oke. Mari kita saksikan video berikut ini. Ciao. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya dengan Om Irfan. Kalian penasaran kan? Saya juga penasaran. Saya mungkin bertanya kepada Om Irfan. Om Irfan, saya mau nanya nih, gimana sih Om Irfan bisa ngerawat ikan sebanyak ini dan bisa sehat-sehat?
Kalau untuk perawatan ikan ya Om, kalau aku sih ini, kalau untuk aku nih, kalau aku ngurus ikan ya Om, biar sehat-sehat, rajin ganti air Om. Ganti air terus. Iya. Terus yang kedua, kalau kita ngasih pakan itu harus dicuci dulu Om. Dibersihkan dulu. Bersihkan dulu, Ah. dicuci pakai obat bleach. Ada nih Om, obat bleach kayak gini. Nih, ini obat bleach namanya. Ini harganya kalau di Palembang itu 25.000. Ini lama sih pakai ini. Coba dekatkan dulu. Ini obat bleachnya. Kalau di Palembang cari di pasar burung ada sih. Di daerah Palembang di toko-toko daerah Toko-toko Pasar di- 16. Ya, benar. Pasar burung ya di Kota Palembang. Ini fungsinya untuk mengobati jamur, terus kuman-kuman, Agar mencegah penyakit Mencegah ikan penyakit, ya, ya. intinya ya. supaya penyakit sudah lewat lah ini ya. Nah, oke, selanjutnya Om Irfan. Om Irfan kan kerja nih. Nah, di sela-sela pekerjaan kok bisa Om Irfan bisa merawat ikan sebanyak ini? Gimana sih triknya sih? Ya sih Om, kalau aku kan kerja nih Om. Kerja ya, namanya ikan ini kan kita nih hobi Om. Hobi ini nak dicak mana ke tidak capek ngambilnya. Nah, Jadi pacak-pacak kita lah bagi waktu. Terus kalau aku di gawean juga tidak ada ganggu jam gawe. yang penting kita bisa bagi waktu kan? Ya benar. Iya, siap-siap. Selanjutnya Om Irfan. Saya mau nanya, maaf ya sekali lagi ya. Ini kan Om, pendapatan Om sih luar biasa, mungkin lumayan sih. Kira-kira pendapatan Om untuk 1 bulan ini yang paling tinggi sih kisaran berapa sih? Kira-kira? Kalau untuk pendapatan sih Om, tidak terlalu dikejar Om. Karena yang pertama aku tuh hobi Om, senang nengok warna. Terus aku ini kan sambil kerja juga, jadi tidak terlalu fokus. Iya. Kalau untuk pemasukan sih masih di bawah 10 juta lah Oh, Om. masih dulu. Itu untuk Oh iya, siap. Lumayan juga sih hasilnya ya. Ya. Terus kita tanyakan Om Irfan, gimana sih selama Om Irfan merawat ikan cupang ini, ada nggak kendalanya kira-kira dalam perawatan ini? Kan Om Irfan mungkin, maaf ya teman-teman ya, di antara breeder maupun yang junior maupun senior Ya, yang pasti mungkin ada. udah pernah mengalami kendala. Apakah Om Irfan apakah Om Irfan mengalami kendala itu? Kalau kendala tuh pasti ada Om. Yang pertama sih kendala nih soal cuaca. Misalnya kita lagi breeding nih, cuaca kan tuh tidak menentu, kadang hujan, kadang tidak. Nah, jadi cak mana sih ngatasi cuaca ini? Yang pertama nih, misal habis breeding tuh kan anaknya tuh rentan tuh, Iya. rentan tuh. Yang pertama harus sering-sering dicek ikan. Sering cek ikan terus? Ya, sering dicek. Hmm. Kalau hujan nih, ya misalnya hujan nih. Kalau saya sih kan ikan itu di luar tuh. Iya. Jadi ya- Ini Jadi luar. iya di luar tuh. Jadi dia ditutup dulu. Maksudnya itu di outdoor kan? Ya outdoor. Jadi ditutup dulu kan. Masalah ngapa sih tidak ditaruh di dalam? Kalau menurut aku bagusnya di luar. Jadi ikan tuh kena paparan sinar matahari. Lebih alami ya? Ya lebih bagus dia. Ketimbang di dalam. Iya. Terkecuali kalau kita mau breeding sika nih, lebih Nah baik kalau breeding ikan itu di dalam. di dalam. Jadi kan tak kena hujan, panas. Iya. Setelah ikannya mulai udah gede nih, kira-kira umur berapa Untuk bulan dipindahin pembesaran baru. masuk. Kira-kira umur berapa bulan yang kira-kira ikan yang layak ditaruh di tempat kolam pembesaran? Kalau di kolam pembesaran sih Om, bukan berapa bulan Om. Kalau pembesaran itu jadi langsung dari breeding itu misalnya dari breeding tuh Dari awal kurang breeding? seminggu itu sudah Seminggu? ganti pembesaran. Tempat Jadi pembesaran? besarnya di pembesaran tuh lah langsung. Itu pakannya berupa apa? Pakannya kutu air. Butuh air doang ya? Iya, Udah kutu disaring air. ya? Ya kalau kutu air tuh disaring. Jadi kita kan ada kan saringan tuh ugat sama kutu air. Nah jadi pas kita nyari kutu air tuh kan ada yang besar ada yang kecil. Jadi pas saringan yang pertama tuh itulah kutu air yang paling kecil. Oh, itu Jadi baik. disaring yang pertama nih kutu air. Buat di bocoknya baru betul. Jadi baik bagus untuk budayanya. Muraya yang paling kecil. Jadi bisa kita rawat dengan baik. Iya benar. Oke teman-teman, saya mau nanyakan kembali nih pada Om Irfan. Om Irfan kan Ya. saya lihat nih kayaknya spesialis condong kepada koi nih breedingnya nih, khususnya koi multicolor.
gimana sih kiat-kiatnya bisa menghasilkan ikan yang warnanya menarik dan form yang bagus, khususnya buat koi nih? Kalau koi nih, kalau aku sih yang utama tuh warna Om. Warna. Warna. Jadi untuk yang pertama nih, kalau cari indukan yang bagus itu yang pertama genetik Om, genetik ikan dulu. Oh, iya. Genetik Genetik itu dari mana? Ya benar. Yang kedua itu cara breeding, misalnya nih kita nih breeding nih satu pasang nih, misalnya kan male sama female. Male itu misalnya kita cari ada empat warna kan? Iya, iya. Kalau bisa cari yang ndak kate di warna male atau dak, misalnya kan galaksi multicolor nih kita tidak tahu nih galaksinya atau di dorsal atas atau di bagian badan, ataupun kan? Ataupun di ekor kan? Ya benar. Nah jadi untuk female kan kita cari misalnya nih di lanangnya di bagian badan, galaksinya kita cari di female di bagian dorsal atas atau di bagian sirip kayu. Oh, jadi Gitu. bisa saling melengkapi maksudnya. Iya benar, kita saling ngisi Om. Terus warna juga, cekla juga Om, saling ngisi. Jadi tidak patokan bakal jangan ya patokannya. Ya ada yang ngomong sih, kalau kadang ada yang beli lain kan ada misalnya nih ngeblok sama ngeblok itu bakal jadi best girl. Alhamdulillah ikan yang aku breeding ngeblok sama ngeblok itu tidak jadi best girl. Jadi yang utama. Jadi yang utama itu genetiknya. Dari genetik. Iya benar. Oh, buat Itu kan genetik tuh kan ada berapa kali sortir tuh misalnya. Misalnya yang pertama itu genetik yang paling kuat. Jadi di satu lubungan itu kan pasti ada yang udah full block duluan tuh. Nah itu genetik yang paling bagus. Itu udah ketahuan sih. Iya itu. Itu biasanya tuh udah umur berapa bulan sih? Yang bulannya udah ketahuan tuh. Kalau ketahuan sih umur warnanya tuh. Warnanya sih umur 2,5 bulan itu sudah ada warnanya Om. Udah kelihatan tuh. Udah kelihatan warnanya. Jadi tinggal kita sortir. Jadi kan misalnya nih kita angkat nih 20 ekor. Ya kan kita punya warna tuh 20 ekor. Dari 20 ekor itu kita sortir lagi Om. Jadi dapat 10 ekor nantinya. Itu yang bakal hasil untuk indukan. Jadi yang kayak selo-selo ataupun baskel itu gimana sih? Menurut Irfan itu penyimpangan gen ataupun gimana? Kalau untuk selo yang misalnya yang nggak jadi tuh Om, yang nggak jadi itu selo atau best girl itu pasti ada Om, nggak mungkin. Termasuk reject gitu ya? Iya benar, pasti ada Om. Kalau di ikan aku nih, kalau misalnya satu lubungan itu pasti kurang lebih 30%-nya lah Om, itu bakal jadi selo atau best girl. Berarti gennya kuat ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua apa nih Om Irfan? Yang kedua maksudnya itu dari Om Irfan breeding ikan khusus multicolor nih. Yang pertama dari gennya, yang kedua dari faktor apa? Yang kedua maksudnya dari faktor makanan atau gimana kan? Untuk merawatnya? Iya. Kalau untuk merawatnya sih, misalnya nih Om, kalau dari breeding aku dari umur breeding dikasih kutu air sampai umur 2 bulan itu sudah kasih air. Itu umur 2 bulan sudah mulai kasih jentik nyamuk, terus cacing sutra. Cacing sutra itu bagusnya seminggu sekali, jangan keseringan. Kalau keseringan dia bakal jadi gemuk, jadi male-nya cak female jadi. Gitu. Terus jangan keseringan juga ngasih jentik nyamuk. Kalau pengalaman aku sih, ya, seringan jentik nyamuk itu dia tidak gemuk, cuman manjang be ikannya, kurus krempeng. Iya. Itu. Ini Irfan, saya mau nanya lagi nih. Om Irfan, sejak dari breeding sebelum menaruh di air kolam besaran kira-kira dari umur berapa? Dari mau breeding tuh, maksudnya gini, pada waktu burayanya umur berapa, terus udah siap mau ditaruh di kolam besaran, gimana sih umurnya? Maksudnya tuh umurnya dari sejak awal ini penetasan. Misalnya nih Om, dari breeding itu umur misalnya nih hari Senin breeding tuh, ya kan breeding. Jadi hari Senin depan itu dia kan udah bisa tuh Om di bidang kolam besaran. Udah bisa berenang kan? Ya udah bisa berenang. Kira-kira satu minggu dari proses pembreedingan. Dari proses pembreedingan. Terus menurut Om Irfan nih, teman-teman juga penasaran ini menurut Om Irfan nih. Cara breeding kita tuh bagusnya di indoor ataupun
outdoor, maksudnya di dalam ataupun di ruangan terbuka. Nah, kalau aku breeding sih, untuk aku pribadi bagusnya di dalam rumah. Jadi breeding tuh kan kalau bisa dia tuh tidak terganggu lah atau suara-suara bising. Oh, Ya, jadi di dalam lebih rumah. nyaman. Di dalam rumah. Setelah Dia selesai breeding, anakannya sudah bisa mulai besar, sudah siap seminggu, pembesaran. jadi kalau pembesaran itu jadi seminggu lah. Mm-mm. Dia kan netes, ya kan. Iya. Masalah kendala-kendalanya ada nggak kira-kira dari Om selama breeding ini? Oh, breeding itu misalnya kendala nih, kadang kan ikan tuh kan kita beli nih. Misalnya dulu saya beli tuh ada Virgin Perjaka tuh kan, Iya. ya itu rezeki-rezekian ya. Yang pertama nih, misalnya kita taruh nih, nggak jodoh. Nah ya, kalau untuk saya, kalau yang nggak jodoh, jadi diambil female-nya, kelang 2 atau 3 hari baru disatuin lagi. Insya Allah jodoh. Oke. Lumayan juga ya sih. Dan ada lagi nih Om, Apa? kalau kita nih kan sering nih beli female-nya tuh ganas lah female daripada male. Oh, lebih Bener. galakan female kan? Nah, Jadi itu. itu gimana sih? Kalau bagusnya, jadi biar female itu tidak ganas, jadi kita taruh female itu di rombongan female yang lain. Oh, digabungin. Iya, jadi dia tidak agresif lagi. Nggak terlalu agresif, nggak ada waktu Saat menjodohan. penjodohan. Jadi istilahnya pada saat penjodohan itu harus kita netralisir dulu ya. Iya benar. Nah, gini lagi Om Irfan, saya mau menanyakan yang menurut Om Irfan, umur yang terbaik ini mungkin di antara teman-teman ada yang penasaran kan, maaf juga bagi senior ya. Ini kan saya menanyakan wawancara menurut Om Irfan. Gimana sih, umur berapa sih Om Irfan udah breeding si indukan ini? Kalau Mulai breeding, maksudnya awal-awal mulai breeding untuk ini? pemilihan indukan, Om ya? Iya, umurnya berapa sih? Untuk pemilihan indukan umur 4 bulan setengah itu sudah matang, udah bisa breeding. Wah, luar biasa. Itu. Kalau saya aja nge-breed umur 6 bulan ke atas, ini bisa nih. 4 bulan setengah Om. Yakin, Kalau- Om? Yakin Om. Iya. Ini awas Itu ya. pengalaman Om Jadi ya? pengalaman saya nih Om, 4 bulan setengah itu dia lebih apa tuh? Pengeluaran telurnya tuh lebih kempesnya Om, jadi female. Oh, maksudnya Itu. itu Lebih banyak dia keluarnya. lebih banyak. Maksudnya itu reproduksinya lebih bagus Iya, lebih karena bagus lagi. iya lagi Masih keadaan muda ya. kalau udah tua di atas 7 bulan atau 8 bulan yang kemungkinan Ya kemungkinan ada Udah. juga yang bisa banyak, ada yang Iya, tidak. ibarat Kalau kata- pengalaman aku sih 4 bulan setengah itu sudah bagus. udah Breeding. awal-awal itu bagus ya. Bagus. Jadi nggak masalah buat Om Irfan. Kalau umur sih nggak masalah Om. Oh iya. Iya teman-teman, itu penjelasan Om Irfan yang luar biasa, yang lumayan jelas, singkat dan padat ya. Buat teman-teman sih saya mohon maaf kan kepada. Oh ini Om, ada satu lagi nih Om. Apa? Ada satu lagi nih Om. Apa? Misalnya nih, Om, aku nih pengen breeding ikan, tapi kalau bisa ikan tuh aku breeding hasil apa tuh jodoh. Caranya ada Om. Apa? Beli indukan. Oh, beli indukan yang pernah saya breeding. Misalnya Nah. nih male-nya. Nah. Om, saya beli male-nya nih berapa nih? Hmm. Nah, kalau male yang sudah breeding kan tuh pasti tahu kan. Ya, pasti Nah, kualitasnya agak kurang ya. Kira-kira lebih bagus tuh kualitasnya. Jadi kan oh lebih bagus ya. lebih bagus Om. Oh, Karena iya. apa Om? Yang pertama nih, yang sudah di breeding itu dia bisa, kita tahu tuh, Om ini bisa jaga anak atau tidak. Oh jadi minimal udah pengalaman. Perawan itu. atau janda. Nah, itu tuh Jadi, ML. Kalau lebih female itu pengalaman kita ya? cari yang virgin tetap. Yang tetap Kalau virgin itu tetap kita Iya. cari yang female atau virgin. Terus kalau yang untuk male itu bagusnya kita cari yang sudah pengalaman. yang sudah pengalaman udah Jadi yang pernah aku matang. breeding. Jadi kita kan tahu Om ini bisa jaga anak atau tidak kan. Itu buat male. Kalau yang female-nya Female lebih kita baik tetap lagi cari yang virgin. Iya, Karena benar. virgin tuh bisa menghasilkan telur yang banyak. telur yang banyak, terus bisa menghasilkan ikan yang baik. Iya, benar. Oke, Nah, teman-teman semua, mungkin penjelasan ini udah cukup buat teman-teman semua, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada video ini, kata. dan mohon maaf apabila salah-salah kata di sini. Semoga kalian semua bisa memaklumi. Oke, sebelum di akhir dari penutup video ini, mungkin di antara teman-teman penasaran nih, mau tanya-tanya soal masalah ikan ataupun kualitas ikan dan
teman-teman mau membeli indukan kepada Om Irfan, silahkan hubungi lewat WA Japri di sini teman-teman. Terus di Instagramnya, terus di sini teman-teman, bisa dilihat sini, dan nanti saya akan tampilkan WA dan media sosial Instagramnya Muhammad Irfan di link deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Maju terus, Cupang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye, ciao. Yeah.